Ibadah hari ini adalah ibadah kenaikan kelas, bukan kenaikan kelas di sekolah kita ya. Kelas 1 naik kelas 2, naik kelas 3, tapi sekolah minggu kita yang naik kelas. Anak kecil naik kelas anak tanggung. Anak tanggung naik anak kelas teruna. Nah, nanti kakak-kakak teruna naik pemuda ya. Tapi hari ini sampai di kelas anak tanggung naik ke teruna ya. Nanti kakak-kakak teruna akan menyambut adik-adik dari sekolah minggu. Untuk mulai minggu depan, yang anak-anak naik kelas ke teruna berarti sudah pindah kelas ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kalina mau kasih tahu dulu pada saat ibadah, ya kita jangan ngobrol sendiri, ya, jangan ngobrol sendiri. Jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, ya. Kita benar-benar sikap beribadah kayak kita ada di sekolah minggu, kayak kita ada di gereja, ya, untuk kakak-kakaknya juga. Baiklah, kita siapkan hati kita. Kita lihat Cibubur hari ini cerah, ya. Paling nggak ibadahnya di luar. Hari ini cerah ceria, ya. Pujian, semoga Jakarta juga cerah ceria. Kita angkat pujian dari terbit matahari, ya. Silakan. Biar itu. Ya, hanya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita puji. Dan siapkan kita mau mulai ibadah, kita mau nyanyi selamat pagi Bapa, ya. Siapkan hati kita masuk dalam ibadah hari Minggu. Kaido. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa
Kita bersatu dalam doa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Nggak bicara lagi. Yesus, selamat pagi. Kami anak-anakmu saat ini mau beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus, sertai kami semua Tuhan yang beribadah, agar kami beribadah Amin. Adik-adik, mari kita kembali mari kita berkarya. Adik-adik di mute ya, atau adik-adik di mute aja kali ya, supaya suaranya nggak berisik. Gimana? Di mute aja Kak, Di mute ya. jadi bisa nyanyi. Ya. Kita nyanyi, mari kita berkarya. Kita selalu bersukaria di dalam Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, dikatakan mari kita bersukaria ya. Di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Biar kita sakit, Tuhan Yesus kasih kekuatan, kita akan sembuh. Pada saat kita lagi sedih, Tuhan Yesus kasih kepada kita kegirangan sukacita. Kembali, Tuhan Yesus selalu sayang sama kita semua. Anak sekolah minggu, kakak-kakak teruna, kakak-kakak layan. Kita nyanyi, sayang, sayang, disayang ya. Kita disayang semuanya oleh Tuhan. Sayang, sayang, disayang ya. 1, 2, 3. Sayang, sayang, disayang. Ya, kita disayang Tuhan. Banget ya, banget kalau disayang sama Tuhan. Ingat, kalau mau disayang Tuhan, berarti kita harus melakukan sesuai firman Tuhan hidup kita, ya, supaya kita terus disayang Tuhan, ya. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu suara Tuhan yang akan disampaikan. Kita baca Alkitab, nanti akan diceritakan oleh Kak Brenda. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Pada saat firman Tuhan disampaikan, semua mute. Jangan berbicara, jangan makan, jangan ngantuk, jangan bercanda. Ya, siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Kita angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kak Edo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Brenda. Shalom, selamat pagi adik-adikku. Shalom, Kak. Iya, shalom ya. Apa kabar? Baik. Baik, Kak. Sehat? Sehat. Penuh sukacita enggak hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sukacita? Benar? Oke. Kalau gitu, kita siap Alkitab. Udah disiapin belum Alkitabnya? Sudah? Alkitabnya mana? Coba Kakak Brenda lihat. Bentar. Oh iya. Kakak Brenda mau kita buka dulu bacaannya. Dari kitab Kejadian. Tahu toh kitab Kejadian di bagian mana? Kitab Kejadian perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian lama. Mantap. Oke, aduh pintar sekali. Oke ya, kita buka ya Alkitab kita dari kitab Kejadian. Pasal 6. Kejadian berapa? Kejadian pasal 6. Ayat 1 sampai ayat 8. Kalau sudah ketemu, Alkitab kita dibiarkan terbuka dan kita menghadap Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus ya. Oh, yang kita perjanjian ayat berapa? Sama kalau yang baru. Oh, Kejadian itu di perjanjian lama. Bukannya di kitab Kejadian pasal 6. Ayat pasal 6. Ayat 1 sampai 8. Aku bisa jawab pertanyaan semua. Oke ya. Semua unmute ya. Oke. Di mute ya, di mute, bukan unmute. Semua di mute ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, Pelkat PA dan PT saat ini menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kami ingin memahami, kami ingin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, kami memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk menguasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kami, agar kami sungguh-sungguh memaknai bacaan dari kitab Kejadian pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Baik, kakak akan bacakan ya buat kita ya. Kejadian pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Yang menyatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka
anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Firman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Allah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, selamat pagi. Shalom semuanya. Pagi Kak, shalom Kak. Kakak mau tanya, ketika bangun pagi, apa yang adik-adik rasakan? Ada yang sedang nonton. Nonton? Iya, kalau aku. Oh, kalau Alvaro nonton. Kalau siapa yang tadi bilang ngantuk? Sarapan. Apa lagi? Bocil lepep. Apa? Pro FFCH EXA. XXTH. Apa itu? Itu gambarnya tahu tuh. Itu syukur dan cita. Oh, ada yang bilang bersyukur, ada yang bilang sukacita. Apa lagi? Bilang FF. Itu aku baca tuh FF. Apa lagi? Ada tadi bilang bersyukur, ada yang bilang sukacita. Apa lagi? Gembira. Ada yang gembira. Ada nggak yang bangun pagi tuh sedih? Gembira Kak katanya. Iya, Berdoa. gembira. Berdoa. Apa lagi? Bersyukur nggak bisa bangun pagi? Bersyukur nggak? Bersyukur. Kenapa bersyukur ketika bangun pagi? Karena dilindungi Tuhan. Dilindungi Tuhan. Terus apa lagi? Ada nafas hidup. Apa lagi? Oh. Kakak PT-nya mana nih? Iya. Kakak PT gimana kakak PT? Bersyukur nggak nih bisa bangun pagi? Kakak-kakak PT-nya disebut aja namanya Kak, nanti baru nongol Kak. Oh gitu. Kakak Bunga yang lagi berlibur nih. Ya. Gimana Kakak Bunga ketika bangun pagi? Bersyukur nggak? Bersyukur.
Bersyukur. Iya, jadi ketika kita bangun pagi, ternyata terima kasih Tuhan, kita masih diberikan nafas hidup. Terima kasih Tuhan, kita masih menikmati udara yang segar. Masih bisa bergabung juga saat ini dalam ibadah gabungan PA dan PT. Jadi, yang Tuhan mau katakan bagi kita ini adalah anugerah yang luar biasa. Dan inilah bentuk kasih Tuhan bagi kita manusia. Ya, di mana kita bisa bernafas, masih bisa bangun pagi, ikut gabung bersama PAPT, kita beribadah. Ya, walaupun kita beribadah masih melalui Google Meet. Ya, kakak mau tanya lagi nih. Kira-kira ini semua nih masih sekolahnya online kan? Iya Kak, saya di Bunda Suci. Kenapa? Di Bunda Suci. Oh iya. Alvaro di Bunda Suci. Oh, Alvaro di Bunda. Ketika belajar online menyenangkan enggak? Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Ada lagi? Bosan. Bosan. Kenapa bosan? Untuk di rumah. Ngantuk ya di rumah. Lihatnya laptop doang ya. Dia mah cuma nonton, habis itu tidur, habis itu main handphone. Aku Oh, begitu. Terus kalau Alvaro kenapa senang? Hah? Ada tuh kakak Angel bilang kurang menyenangkan karena tugasnya banyak. Kalau aku menumpuk Pak, menumpuk. Tapi aku harus. Oh, menumpuk. Waduh. Terus apa lagi? Aku nggak apa-apa. Alvaro kenapa bisa senang tuh sekolah online? Karena aku lebih suka sekolah daripada main game. Oh, begitu. Ya. Nah, kadang kan kita rasa kayak tadi tuh, menjenuhkan, banyak tugasnya, membosankan, nggak bisa ketemu teman-teman, ya kan? Susah nih kalau sekolah online, nggak paham sama apa yang guru ajar. Ya. Banyak hal yang membuat kita merasa tidak menyenangkan, jenuh, bosan, ya. Apalagi ketika ada pandemi. Nah, ketika ada pandemi, kita lihat bahwa banyak orang mengalami kesusahan. Bahkan mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Susah mau kemana-mana, susah mau bermain sama teman, susah mau jalan-jalan, susah karena harus di rumah terus, ya kan? Nah, kita bisa melihat dalam berita juga. Siapa sini yang nonton berita? Saya nggak suka nonton berita Kak, karena dewasa. Oh, karena dewasa. Aku suka tanda love, terus ada kelinci bisa bicara. Oh, itu. Oke. Kalau yang lain suka nonton berita enggak? Enggak juga. Tapi aku sering juga sih. Nonton? Ada yang nonton ya? Ada. Tapi ada berita nggak jelas. Tapi lucu juga. Oh iya. Nah, kalau di berita, itu dibilang, kalau sejak pandemi banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang melakukan kejahatan. Ya, ada yang mencuri, ada yang memeras orang, ya. Ada yang juga melakukan demo karena adanya proses tindakan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah, dan masih banyak hal lagi yang terjadi di dunia ini. Kak, Ya, gimana? misalnya aku nonton di berita ada yang lucu, aku bisa ngelihat tadi di situ ada truk besar lagi ngangkat kayu. Tiba-tiba aku nggak tahu dia jatuh atau kepleset atau apa. Oh iya, itu juga kasihan kan? Jatuh ke sini. Dia mengalami kecelakaan kan?
Iya, Nah, hujan deras, mungkin licin lantainya. iya. Jadi Nah, makanya karena banyak hal yang terjadi di dunia, ada kejahatan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan nih, melalui ada banyak orang yang berbuat jahat, ada yang mencuri, ada yang melakukan kekerasan, sehingga Tuhan Yesus mengatakan nih dari bacaan kita di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 bahwa kehidupan anak-anak Tuhan itu berbeda dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau anak-anak Tuhan disebut anak-anak Allah itu anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak melakukan kejahatan, anak-anak yang mau turut, mau patuh pada perintah Tuhan. Nah, terus dikatakan juga ada anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ini, jadi ini mau menjelaskan anak-anak perempuan ini mereka hidup dalam lingkungan di mana orang-orangnya melakukan kejahatan. Nah, jadi Tuhan lihat nih kehidupannya mereka, bahwa ternyata ada perbedaan antara anak-anak Allah dan anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Nah, terus Tuhan lihat bahwa ada banyak hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh manusia, sehingga Tuhan katakan di ayat 3 dan ayat 4 bahwa manusia hanya diberikan batas waktu usia sampai 120 tahun. wah, itu udah pensiun. Oh iya, itu udah pensiun. Iya. Nah, dengan umur yang begitu pasti orang kata, wah hebat ya umurnya panjang. Wah hebat ya umurnya bisa sampai 120 tahun. Tapi Tuhan mau bilang bahwa batasan hidup manusia itu tetap ada. Dia hanya bisa sampai 120 tahun pada masa itu. Kalau pada masa sekarang, kadang kita tidak tahu. Ada yang umur 5 tahun udah meninggal. Ada yang umur 6 tahun udah meninggal. Ada yang masih umur 30 tahun udah meninggal, ya kan? Nah, jadi mati di sini. Iya, nah itu yang Tuhan mau bilang. Begini. Karena banyak COVID. Karena banyak COVID. Nah, jadi Tuhan bilang bahwa manusia itu punya batasan hidup. Manusia itu punya kelemahan. Manusia itu punya keterbatasan. Ya. Jadi dalam hal ini Tuhan mau bilang kalau manusia punya batas hidup, manusia punya batas kemampuan, itu artinya manusia tidak dapat mengatur dirinya sendiri. Ya, tidak sesuka hatinya, tidak seenaknya menjalani hidup. Ya, jadi dalam hidup ini Tuhanlah yang pegang kendali, Tuhanlah yang mengatur hidup manusia. Sehingga manusia tidak boleh sombong, tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat, tidak boleh melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan juga sesama. Ya, jangan juga manusia merasa, oh ya saya kuat karena kekuatan saya sendiri, tidak. Karena kekuatan, kemampuan, kita masih diberikan nafas hidup, kita masih diberikan kekuatan sampai hari ini. Banyak yang tadi kakak tanya sehat, semua bilang sehat. Banyak yang bilang sukacita, semua bilang sukacita. Nah, semua yang Tuhan berikan, ya itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan. Tuhan mau katakan bahwa seluruh kehidupannya kita itu adalah dalam kendali Tuhan. Hidup dan mati manusia ada dalam kendali Tuhan. Nah, sehingga Tuhan bilang di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, Tuhan melihat bahwa ternyata hidup manusia itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan di awal. Kalau dalam kitab Kejadian kita baca, Tuhan katakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya.
Harapannya Tuhan adalah bahwa manusia dapat melakukan hal-hal baik, hidup taat, hidup setia, rajin beribadah, ya, kenal Tuhan dengan baik, dan juga banyak melakukan hal baik, menolong sesama, banyak melakukan hal-hal baik yang tidak menyakiti hati Tuhan dan sesama. Ternyata Tuhan lihat masih ada juga yang melakukan kejahatan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyesal. Tuhan menyesal karena Tuhan melihat bahwa manusia tidak memiliki kasih. Manusia hidupnya menyakiti, ya, menyakiti, dan juga manusia tidak hidup dengan baik. Nah, sehingga Tuhan bilang melalui bacaan ini bahwa Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang jahat, Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang tidak setia, Tuhan akan melenyapkan, memusnahkan orang-orang yang tidak baik. Nah, kita mau jadi yang mana? Anak baik atau anak yang gak baik? Yang apa? Anak baik. Yang baik. Kalau mau jadi anak yang baik, ya, dikatakan bahwa di ayat yang ke-8 hidup kita harus seperti Nuh. Tahu nggak Nuh itu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah dicerita di sekolah minggu Nuh itu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang Nuh membuat itu, kapal bah. ya, yang membuat kapal bah. Aku dapat piala baru. Ada Oh iya. Nah, jadi kita lihat ya, di ayat, kalau kita baca seterusnya sampai ayat yang ke-9, coba buka di Alkitab, kita lihat ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, jadi kenapa Nuh mendapat kasih karunia, ya, mendapatkan perlindungan dari Tuhan? Karena dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang tidak bercela. Tidak bercela itu artinya orang yang tidak melakukan hal-hal yang jahat. Dia hidup bergaul dengan Allah. Artinya Nuh itu adalah anak yang rajin beribadah. Nuh adalah anak yang mengenal Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dari bacaan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa secara umum kasih karunia itu diberikan Tuhan bagi semua orang, ya kan? Tadi kan ditanya di awal, ketika bangun pagi apa yang dirasakan? Katanya ada yang sukacita, ada yang gembira. Nah, itu bagian dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi semua orang. Masih memberikan nafas hidup, masih melindungi sampai pada pagi hari, dari malam hari beristirahat, bangun di pagi hari dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru. Nah, tapi kasih karunia itu juga Tuhan berikan secara khusus. Khususnya itu hanya bagi anak-anak Tuhan yang menjadi pilihan Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan keselamatan bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Hubungan yang erat dengan Tuhan itu dengan cara apa? Membaca Alkitab, berdoa, rajin beribadah, ya. Juga hidup dalam rasa takut akan Tuhan, hidup yang mau taat, setia pada kehendak Tuhan. Nah, ketika Tuhan katakan bagi yang melakukan kehendaknya, maka hidupnya akan diberkati. Maka jelas Tuhan akan berikan berkat. Jika kita malah melakukan kejahatan, Tuhan tidak akan pernah memberikan kita berkat. Ya, jadi salah satunya yang kita bersyukur pada saat ini adalah adik-adik akan naik kelas. Nah, kalau adik-adik dinyatakan oleh kakak-kakak layan naik kelas, perasaannya apa? Kira-kira perasaannya apa? Ketika nanti mau naik nih dari
kecil ke tanggung. Senang. 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 Oh iya, senang Aku Benar yang nih. bilang senang. ya? Oh iya, Alvaro bilang senang. Yang lain juga senang nggak? Senang. Senang, iya. Jadi Tuhan mau bilang, Yang kalau gak kita senang senang, is kalau kita bersuka cita, ketika akan naik kelas di dalam pelkat, ya, kita harus menjadi anak-anak yang rajin. Rajin mengikuti ibadah, ya kan? Kalau naik kelas, kakak-kakak lain bilang bisa naik kelas. Ya, sama kakak-kakak lain yang dari PA ke PT. Nah, kita harus tahu Nah, bahwa ketika kita dikatakan naik kelas, ada tanggung jawab besar. Ya, ada jadilah anak-anak Tuhan yang harus dekat dengan Tuhan, yang rajin belajar, yang rajin untuk mau dekat mendengar firman Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan juga mau mendengar nasihat Tuhan ya, supaya kita bisa memperoleh apa yang kita cita-citakan, ya, apa yang kita harapkan, ya. Kita rajin beribadah di PA dan PT, maka sikap hidup kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup yang baik dan benar dan melakukan kejahatan. Ya, kalau kita masih suka berkelahi, masih suka mencuri, masih melawan orang tua, tidak rajin beribadah dan berdoa, tidak mau belajar, ya, masih suka tipu orang tua, masih suka tipu teman, dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan itu bentuknya adalah Dia memberikan perlindungan kepada adik-adik, Dia menyertai perjalanan kehidupan adik-adik, masa depan adik-adik. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, ya, jauhkanlah diri kita dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ya, belajar untuk tidak cepat mengikuti hal-hal yang kurang baik. Ya, misalnya kalau kita punya teman, ya, diajak berkelahi, ayo kita berkelahi, kita lawan si Obi, ya, kita jangan berteman dengan Angel. Nah, jangan kita ikut apa yang menjadi ajakan yang tidak baik dari teman-teman kita. Ya, kita harus tetap saling mengasihi. Kita harus tetap menjadi anak Tuhan yang baik dan tidak jahat. Ya. Jadi, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau bilang, Tuhan itu tidak suka anak-anak seperti ini. Jadi ketika kita sudah diberikan kasih karunia-Nya sehingga dapat naik kelas, ya, artinya kita harus jadi anak-anak yang lebih bertanggung jawab. Jadi anak Tuhan yang lebih baik dan lebih pintar. Ya, Tuhan menciptakan kita dengan akal budi sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus terus minta yang namanya penyertaan Tuhan. Tuhan, saya ketika bangun pagi, saya mau melakukan aktivitas belajar, terus habis itu saya mau main game dengan teman-teman. Ya, Tuhan, saya mau bantu orang tua, saya mau beribadah dengan Tuhan karena telah selesai mengerjakan segala tugas. Ya, jadi hal-hal ini ketika kita bangun dalam hidup kita, maka keberhasilan, perlindungan Tuhan, keselamatan dari Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Jadi apapun jangan lupa andalkan Tuhan. Minta dalam doa supaya Tuhan menuntun kita pada hal yang baik. Sehingga pada masa depannya nanti kita akan mendapatkan kesuksesan dalam hidup kita. Amin. Amin, Kak Brenda. Ya, kita saat teduh ya. Kita merespon firman Tuhan dengan pujian. Kak Kevin.
Ya adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Untuk respon firman yang tadi sudah kita dengarkan, kita mengangkat satu pujian. Haruslah Yesus sepenuhnya. Gunakan waktu tidur atau jaga Yesus hidup. Hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku. Dalam kasih kebenaran pengampunan kekudusan dalam Yesus hidupku. Ya adik-adik, sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Yaitu doa syafaatnya akan dipimpin oleh kakak-kakak teruna. Yaitu ada kakak Bunga, kakak Chopper, dan kakak Miguel. Kakak Bunga ada? Ada Kak. Kakak Chopper? Ada. Sama kakak Miguel. Kak Miguel ada? Hadir Kak. Oke. Siapa duluan? Siapa tuh? Foto. Oke, Bunga, silakan. Teman-teman semua, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan karena atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini kami PLKT PA dan PT dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, masih ada beberapa teman kami juga yang mungkin belum bisa hadir di ibadah online pada saat ini. Namun kiranya Tuhan memberkati mereka agar minggu depan mereka dapat berkumpul bersama dengan kami, beribadah bersama-sama. Di dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang sakit, terkhususnya untuk orang-orang yang terkena COVID. Tuhan kiranya mau ikut campur tangan untuk menyembuhkan mereka dari penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, melalui makanan dan minuman, serta obat-obatan yang selalu mereka konsumsi. Berkati juga Tuhan untuk para dokter dan perawat yang menjaga para pasien COVID. Tuhan kuatkan mereka dan lindungi mereka dengan kuasa-Mu. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk keluarga kami, kiranya Tuhan selalu melindungi kedua orang tua kami dan menjaga keluarga kami semua agar selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala ancaman penyakit. Bila ada pergumulan dalam keluarga kami, kiranya Tuhan ikut campur tangan menyelesaikan pergumulan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Sekarang kami ingin berdoa bagi gereja yang ada di luar sana, khususnya gereja Sion ya Tuhan. Berkatilah gereja Sion ya Tuhan, antar generasi ya Tuhan, agar tetap berdiri dengan kokoh ya Tuhan. Dan juga ada beberapa mungkin teman kami yang berulang tahun ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, karena Tuhan telah memberi mereka satu umur lagi ya Tuhan, agar mereka selalu sehat, selalu diberi kekuatan oleh Tuhan ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa bagi seluruh PLKT ya Tuhan, khususnya PLKT PA dan PT. Dan kami sekarang ada yang merayakan, ada beberapa teman kami yang dari PA ke PT ya Tuhan. Berkatilah mereka terus ya Tuhan, dan mungkin yang lainnya akan menyusul ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, Tuhan yang baik. Tuhan terima kasih untuk hari ini, Tuhan hari yang cerah. Tuhan masih berikan kita kesempatan Tuhan untuk bisa ibadah pada minggu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan doa syafaat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Dari masalah-masalahnya Tuhan, dari presiden, staf-staf tertinggi sampai staf-staf terkecil Tuhan. Dan juga Tuhan mau memberkati masalah yang ada di negara Indonesia ini Tuhan, perpanjangan PPKM, Tuhan berkati ibadah-ibadah
yang harus mengalami ibadah offline. Tuhan berkati tempat-tempat ibadah yang ditutup. Tuhan berkati tempat-tempat kerja yang harus ditutup. Tuhan berkati mereka yang harus mengalami dikeluarkan Tuhan dari kerjaannya. Tuhan kiranya Tuhan memberikan mereka pengertian, kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk peningkatan jumlah COVID-19 yang ada di Indonesia. Tuhan berkati pemerintah daerah Tuhan yang menangani kasus ini. Tuhan berikan mereka kekuatan Tuhan, dan Tuhan berikan mereka kewajiban mereka Tuhan sebagai pemerintah Tuhan yang memimpin peningkatan jumlah COVID-19. Tuhan kiranya di Indonesia ini Tuhan jumlah COVID-19 bisa berkurang Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk sekolah dan pergaulan Tuhan. Tuhan mau berkati tahun ajaran yang baru Tuhan, di tahun 2021 sampai tahun 2022 Tuhan. Tuhan juga mau berkati mereka Tuhan yang naik kelas Tuhan, maupun yang naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk semester yang baru Tuhan di tahun 2021 Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan, untuk mengingat mereka Tuhan sebagai kewajiban mereka yang sekolah Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk orang-orang sakit. Tuhan mau berkati orang-orang yang terkena dampak COVID-19 Tuhan. Tuhan mau berikan mereka kesempatan untuk sembuh kembali Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk orang yang meninggal karena COVID-19 Tuhan. Tuhan mau berkati keluarga mereka Tuhan yang terkena COVID Tuhan. Berikan mereka penghiburan Tuhan dan ketabahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan pengertian kepada mereka Tuhan. Dan juga Tuhan mau berikan ketabahan kepada keluarga-keluarga mereka Tuhan. Demikian doa kami Tuhan, kiranya doa kami kurang sempurna akan kami sempurnakan, dan doa yang Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, sekarang kita mau berikan persembahan kita. Udah pada disiapin belum nih persembahannya? Nanti persembahannya boleh dititip ke mama papa adik-adik untuk disetorkan ke gereja. Kita mau angkat satu pujian, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Ya, untuk doa syafaat dipimpin oleh adik Jovan. Kita persembahan, Kak. Persembahan. Iya, doa persembahan. Doa persembahan. Teman-teman, mari kita saja berdoa. Tuhan, Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih atas kemuliaan-Mu karena kami boleh berkumpul di Google Meet gabungan antara PA dan KKPT, ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami berkata
kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita masuk ke warta. Mau dari PA dulu Kak? Bagaimana? Ada yang mau disampaikan mungkin buat adik-adiknya untuk ibadah minggu depan. Nanti baru Tutupnya TT. jam berapa? Sebentar lagi. PT dulu deh. PA nanti langsung itu aja masuk serah terima Oh ya. sama yang lain. PT dulu ya. Oke, shalom semuanya. Shalom, Eh, Kak. Kami segenap pengurus dan pelayan PA dan PT mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Kakak Vikaris, Brenda atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati pelayanan Kakak Vikaris dimanapun Kakak Vikaris berada. Dan untuk Warta Teruna minggu depan nih adik-adik, kita PT tetap beribadah melalui Google Meet di rumah masing-masing jam 10.00. Kita balik lagi jam 10. Untuk pelayan firmannya menyusul. Dan untuk doa syafaatnya juga nanti akan diinfokan oleh Kakak Nia di grup WhatsApp. Dan untuk adik-adik yang hari ini naik kelas, jangan lupa minggu depan ibadahnya udah bukan ke PA lagi nih. Kita invite ke grup supaya nanti adik-adik bisa terima linknya buat ibadah minggu depan. Siapa yang naik kelas belum tahu kan, nanti kita bakal tahu abis ini. Ada lagi Kak tambahannya? Kalau tidak ada dari KPP ada? Nggak ada, Kak. Oke. Jadi dari kita yang akan mengumumkan Kabela atau Kayana? Oh ini Kak, kita masuk ke slide dulu mungkin. Bang Edo. Iya. Kita ada slide-nya Kak. Oh ya sebentar. Bentar. Pengumuman ini dulu Kak. Pengumuman dari belum masuk slide sebentar. Oh ya udah. Kayana apa Kabela? Kayana. Adik-adik, minggu depan ibadah seperti biasa ya. Jadi kita jam 9 ibadah PKPA. Nah, menyambung nih yang tadi ya Kapin bilang nih, ya dari PA ke PT. Kita mau tahu siapa nih ya yang mau masuk ke PT, yang masuk ke Teruna. Nanti di Teruna rajin lebih giat ya mengikuti aturan-aturan yang kakak-kakaknya berikan. Sudah selesai, sudah bisa ini slide-nya Kak. Coba yang dari kelas 6 ke SMP siapa aja? Saya belum Siapa nih ya? Mau disebutin? Nah, ini dia. Bisa lihat tadi adik siapa itu? Ada 2 ya, yang dari PA ke PT ada 2 anak, yaitu adik Jovan dan Kak Obi ya. Tepuk tangan dulu dong. Mereka sudah lulus dari PPA ya. Sekarang masuk ke Teruna, selamat bergabung di Teruna. Selamat bergabung dengan kakak-kakak di Teruna, ikuti semua aturan-aturan yang kakak-kakak Teruna ajarkan. Silakan Kak diterima adik-adiknya ya, dibimbing sampai mereka dewasa dalam iman mereka. Itu aja. Silakan Kak Pepi mungkin ada yang mau disampaikan Kak. Kak Pepi ada yang mau disampaikan Kak. Ya, terima kasih Kak. Saya mewakili dari PT. Selamat bergabung buat Jovan sama Obi. Nanti kita di PT sama-sama bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Untungnya dari kakak-kakak pelayan PA, sehingga adik-adiknya bisa naik kelas. Kami terima di PT, kami akan membinanya lebih lagi. Itu aja sih Kak. Ya. Terima kasih Kak. Jadi ingat ya, Jovan, Obi, minggu depan sekolah minggunya bukan jam 9 lagi, ya jam 10. Kasih nomor HP-nya ke kakak-kakaknya biar tahu ininya, linknya. Bisa. Itu aja dari yang dari naik tingkat. Sekarang kita mau umumkan untuk adik-adik yang rajin di Zoom-nya. Ya dari anak TK, anak kecil, anak tanggung, semua rajin semua. Ya semua pasti ada satu yang lebih dari adik-adik. Kalau untuk anak TK, coba kita lihat ya. Siapa nih? Hah?
Belum. Siapa ya yang TK ya? Adik-adik PKPA nih. Nah, ini anak kecil ya. Salam. Siapa adik-adik? Coba Benyamin. iya Ben ya. Ben, selamat Ben. Terima kasih Ben sudah aktif di Jumit, sudah rajin di Jumitnya ya. Terus untuk siapa lagi Kak? Coba kita lihat lagi. Nah, ini untuk anak tanggung. Selamat Erik ya? Iya, Erik selamat ya. Nanti tahun depan lebih rajin lagi. Ya, lebih semangat lagi, lebih aktif lagi. Satu lagi yang belum nih, kelasnya nih, kelas berapa nih? Nggak ada fotonya Kak, cuma kelasnya juga nggak ada. Mungkin tapi kategori adik-adik TK, cuman yang masuk ke kelas anak kecil. Jadi diumumkan saja, yaitu adik Reva. Yeay. Mana Reva? Adik Reva ya. Ya, terima kasih ya Mama Reva ya. Sudah rajin juga mamanya Reva nih. Nah, itu aja sih pengumuman dari hari ini. Ya nanti sampaikan lagi. Ya tambahkan nanti yang pindah ke Teruna, kenang-kenangannya berupa Alkitab akan dikirim ke alamat rumah adik-adik ya. Nah, kemudian juga untuk adik-adik yang rajin-rajin sekolah minggu online yang tadi sudah disebutkan, nanti bingkisannya juga akan dikirimkan ke rumah adik-adik ya. Nanti minta alamat rumahnya. Ya, selamat ya semuanya. Untuk adik-adik yang naik, yang rajin-rajin, selamat, Tuhan Yesus berkati. Ya, silakan Kak Calvin, pengumumannya sampai di sini aja. Ada lagi tambahan Kak? Nggak ada lagi ya? Udah sih Kak, kalau dari PT. Oke kakak-kakak, adik-adik kalau udah nggak ada tambahan, kita. Sorry Kak Kelvin. Maaf ada tambahan, mungkin untuk adik-adik yang baru masuk nih, yang baru gabung nih ya, yang tadi saya ada adik join kan udah kategori sekolah minggu ya. Nanti minggu depan gabung lagi ya di sekolah minggu GPIB Sion ya adik join ya. Selamat datang di sekolah minggu GPIB Sion. Semoga minggu depan bisa hadir lagi bergabung ya. Nah untuk yang Teruna saya persilahkan untuk kakak pengurus Teruna. Dari Teruna ada yang tambahan ya. Kalau nggak ada, kita mau lanjut. Kita akan masuk ke pengutusan. Yang ingin pengutusan perubahan ajaib. Kan bisa. Sebentar ya adik-adik lagi loading. Menjadi sakti seperti dan selamanya. Setiap orang hati berharap
dan mengatakan berubah hidupku bukan lagi milikku. Yesus yang mengubah hidupku, selalu tetap jalannya dan menjadi saksi Kristus. Berkat oleh pelayan firman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat bersateduh. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Sehat selalu. Terima kasih Kak Brenda.